Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom bersama dengan Dina Sulaiman, pakar geopolitik Timur Tengah. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Bu Dina, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Soza, baik, terima kasih. Baik, Bu Dina, kalau kita lihat ya, rangkaian pemakaman Ayatollah Ali Khamenei ini sudah dimulai sejak pekan lalu dan diperkirakan akan dihadiri pula ya untuk puncaknya oleh jutaan pelayat dan sejumlah delegasi asing. Pertanyaannya Bu, seberapa besar makna prosesi ini, khususnya sebagai simbol legitimasi politik dan persatuan nasional Iran menurut Anda? Ya, kalau kita melihat betapa banyaknya ini ya masa yang datang ke acara pemakaman Ayatollah Khamenei di Teheran saja itu eh, jutaan ya. Kalau dihitung dari jumlah penumpang metro, metro itu semacam subway ya, kereta bawah tanah Iran yang mengangkut orang-orang untuk berdatangan ke musola besar Teheran itu kan karcisnya bisa dihitung ya, tiketnya bisa dihitung berapa banyak yang datang ke sana. Itu kabarnya 7 juta lebih dari 7 juta orang katanya gitu ya, yang datang, belum yang datang dengan kendaraan sendiri. Lalu di Qom dan Teheran itu jaraknya sekitar 2 jam perjalanan kalau normal. Tapi ini nggak normal karena masa betul-betul membludak sehingga perjalanan menjadi sangat panjang waktu itu. Tapi kan jenazahnya dibawa dengan helikopter akhirnya ya nggak jadi lewat jalan darat, dibawa dengan helikopter ke Qom. Nah ini menunjukkan mematahkan propaganda Amerika Serikat selama ini yang menyatakan bahwa rakyat Iran itu tidak menyukai lagi rezim Islam. Rakyat Iran itu sebenarnya inginnya dibubarkan saja rezim Islam dan ada pemerintahan baru yang liberal. Kan itu yang sering dikemukakan ya oleh pemerintah Amerika Serikat terutama oleh Trump. Ketika di tanggal 28 Februari lalu Trump mulai menyerang Iran, kan pernyataan yang dikeluarkan oleh Trump adalah ini kita sudah datang untuk membantu kalian silahkan bangkit untuk menggulingkan pemerintah kalian. Maksudnya apa ya? Maksudnya Trump mengira bahwa rakyat Iran ini memang tidak suka lagi kepada pemerintahnya, tapi sekarang dengan pemakaman yang luar biasa besar ini ya terbukti bahwa ternyata rakyat Iran itu betul-betul mencintai pemimpinnya dan artinya propaganda Amerika Serikat selama ini dan tujuan perang Amerika Serikat kan sebenarnya adalah menggulingkan pemerintahan Iran, yaitu tidak tercapai. Baik, nah kalau begitu Bu, di tengah situasi juga ya, di mana kita lihat target yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat itu tidak tercapai. Nah, spesifik ya Bu, dalam prosesi pemakaman ini, justru kan ini menjadi momentum bagi pemerintah Iran membangun kembali narasi perlawanan terhadap dari tekanan dari luar ya, khususnya Amerika. Nah, menurut Anda strategi yang digunakan sejauh ini, apakah sudah cukup dan ini akan memberikan legitimasi lebih kuat lagi ke depannya atau bagaimana? Ya, sebenarnya di dalam negeri Iran itu ketika MOU ditandatangani ya beberapa waktu yang lalu itu sebenarnya ada pro dan kontra di dalam negerinya Iran ya. Kenapa ya sebagian tidak setuju dengan MOU karena memang pernah ada kata-kata dari Ayatollah Khamenei ketika dia masih hidup, dia mengatakan berdamai dengan Amerika Serikat itu justru merugikan gitu ya. Selama ini sudah terbukti berkali-kali bahwa Amerika Serikat itu melanggar perjanjian. Jadi apa gunanya mengikat perjanjian lagi dengan Amerika Serikat? Tapi kan ternyata kemudian pemerintah Iran memutuskan untuk menempuh jalan diplomasi. Nah itu ada pro kontra. Nah, kemudian di acara prosesi pemakaman ini yang terdengar yel-yelnya itu banyak sekali mengatakan harus dibalas ini kejahatannya Amerika Serikat harus dibalas. Kemudian juga ada kata-kata juga yang banyak diteriakkan itu jangan berdamai gitu ya. Nasozes jangan lagi ada perdamaian karena apa ya terbukti Amerika Serikat itu selalu saja melanggar perdamaian dan beberapa hari ini bahkan kemarin itu sudah melanggar lagi ya sudah menyerang Iran dan Iran Betul. juga sudah membalas. Saya pikir dengan besarnya masa yang datang menunjukkan penghormatan terakhir kepada Ayatollah Khamenei ini jelas akan memberikan dukungan yang lebih
lebih besar lagi ya kepada Ya, pemerintah untuk bersikap lebih tegas ya. Sekarang kan udah terbukti nih MOU sudah dijalani tapi ternyata dilanggar. Banyak betul. sekali pelanggarannya Amerika Serikat. Saya pikir ini akan mendorong pemerintah Iran untuk bersikap lebih tegas lagi ya. Baik, jadi apakah kita bisa maknai setelah nanti pemakaman selesai dilakukan ya rangkaiannya ya, dan karena Amerika lagi-lagi berkhianat atas apa yang telah disepakati, eskalasi baru akan terjadi right after pemakaman selesai, Bu. Kurang lebih seperti itu kan Anda lihatnya atau bagaimana nih? Sayang sekali sekarang sudah tereskalasi, Mbak. Hmm, Jadi tadi malam itu Amerika Serikat sudah menyerang sekitar 80 titik di Iran Selatan, di daerah Bandar Abbas, di Pulau hmm, Qeshm gitu ya. Dan Iran pun sudah membalas, kata menurut oh, IRGC itu sudah 85 titik sudah dibalas, oke. yaitu di Bahrain terutama ya, kan di sana ada pangkalan militernya Amerika Serikat yang sangat besar. Baik, Nah, artinya kan sudah terjadi eskalasi nih. Nah, sekarang Trump oke. ini apakah mau terus-menerus seperti ini? Karena pertaruhannya adalah Selat Hormuz betul-betul ditutup dan kartu Iran yang lain itu babul mandab ya. Hmm, Selat di Laut Merah itu juga akan ditutup karena hmm. pihak Ansarullah Yaman juga sudah mengatakan siap untuk membantu Iran. Nah, ini kita akan melihat bagaimana Trump menyikapi ini. Apakah masih terus berani untuk melakukan serangan yang kemudian akan dibalas lagi dengan Iran? Apalagi nanti setelah prosesi selesai, saya pikir Iran sudah tidak menahan diri lagi ya. Kalau Ya. sekarang kan masih banyak tamu-tamu juga ya, masih banyak orang-orang dari berbagai negara yang datang ke Iran untuk datang ke prosesi ini. Tentu Iran berusaha supaya menjaga segala sesuatunya kondusif. Tapi setelah ini selesai, kemungkinan besar kalau memang Amerika Serikat ini terus-menerus melakukan pelanggaran, ya akan terjadi eskalasi besar. Baik, justru karena sudah dimulai ya. Kami tadi belum mengetahui soal sudah ada serangan balasan yang diberikan itu. Baik, terima kasih untuk mengupdate juga Mbak Budina informasinya. Terakhir setelah pemakaman usai, kira-kira nih apa yang paling perlu dicermati dunia termasuk Indonesia khususnya terkait dengan prosesi transisi kepemimpinan Iran hingga potensi konflik yang tadi Ibu katakan ya, peluangnya akan terus bereskalasi. Silakan. Ya, upaya untuk menghentikan Amerika Serikat. Sekarang kan masalahnya itu Amerika Mm-mm. Serikatnya ya, nggak mau menghentikan perang gitu loh. Dari pihak Iran sudah menunjukkan itikat baik, sudah mau menandatangani MOU, sudah mau untuk menempuh jalan diplomasi. Tapi kan Amerika Serikatnya tidak berhenti ya, tidak berhenti untuk terus-menerus melakukan tekanan kepada Iran dan bahkan menyerang lagi. Nah, yang harus dilakukan oleh dunia termasuk Indonesia adalah yang menekan Amerika Serikat gitu ya, Oke. menggunakan segala potensi yang kita leverage yang kita punya baik Indonesia maupun negara-negara lain supaya ini nih Trump supaya berhentilah perang karena semua jadi ikut rugi gitu ya. Kalau yang rugi Amerika Serikat sendiri ya mungkin ya sudah gitu ya, bukan urusan kita Indonesia, tapi kan kita juga merasakan dampak yang sangat buruk dari perang ini. Memang sekarang minyak sedikit turun tapi itu short term. Kalau situasi seperti ini pasti akan naik lagi dan kita Baik. betul-betul kesulitan secara ekonomi. Baik, baik. Menarik ya untuk Mhm. kita nantikan, tapi besar harapan khusus untuk rangkaian pemakaman ini jangan ada lagi gangguan yang terjadi. Terima kasih Bu Dina Iya, untuk analisa yang tajam dibagikan bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. terima kasih.